Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, implikasi dan intervensi yang beranggota Ajeng Yustiani, Bagas Saputra, dan Aurhana Safitri. Definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran atau perangsanan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dalam menetap dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya, dampak kekerasan rumah tangga. Yang pertama, dampak secara medis, yaitu korban KDRT akan pergi ke unit gawat darurat atau ke rumah sakit dengan derita luka secara fisik, bervariasi dari luka ringan sampai ancaman kematian, menggunakan resep dari dokter yang mengeluarkan biaya medis yang lebih besar. Yang kedua, dampak secara emosional. Biasanya korban KDRT mengalami depresi, stres, kecemasan berlebihan, percobaan bunuh diri, serta pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri, gangguan tidur, dan susah makan. Yang ketiga, dampak secara personal. Tidak menutup kemungkinan korbannya mengalami dari suatu saat dapat menjadi perilaku dalam keluarganya sendiri atau terhadap orang lain. Yang keempat, dampak secara profesional. Biasanya korban KDRT mengalami kinerja yang buruk dalam kerja, lebih banyak waktu menggunakan untuk mengatasi personal, memerlukan pendamping atau konseling, dan mencari bantuan, ketakutan kehilangan pekerjaan. Sambil bekerja, korban juga terus mengalami gangguan dari perilaku kekerasan. Selanjutnya adalah intervensi atau penanganan bagi korban KDRT. Yang pertama ada kewajiban pemerintah. Pemerintah, khususnya Menteri Pemberdayaan Perempuan, bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, sebagai pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah harus merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Yang kedua, ada kewajiban masyarakat. Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya untuk yang pertama adalah memberikan perlindungan kepada korban. Yang kedua, memberikan pertolongan darurat. Dan yang ketiga, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ke pihak berwajib. Selanjutnya yang ketiga ada tenaga kesehatan, yaitu memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesi. Yang kedua, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti. Selanjutnya, yang keempat, konseling. Dalam penanganan kasus melalui konseling, ini dilakukan dengan cara mendata kasus yang diajukan. Pelayanan yang akan didapatkan oleh korban sesuai dengan bentuk kasus yang dihadapinya. Yang kelima, monitoring. Dalam monitoring dilakukan untuk
mengetahui perkembangan kasus yang didata oleh pihak konselor. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan yang dialami oleh korban selama proses pendampingan. Dan yang keenam, bentuk hukum. Dalam bentuk hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini diberikan apabila dari pihak korban menginginkan kasus mereka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Dan berikutnya, upaya penanganan bagi diri sendiri jika mengalami KDRT. Yang pertama, komunikasi. Dalam penanganan KDRT, hindari melawan dengan kekerasan. Usahakan komunikasi dengan kepala dingin. Yang kedua, memberi tahu orang terdekat. Contohnya menceritakan kondisi kepada orang terdekat pada saat tertentu, bukan termaksud aib. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan visum, yaitu dokumentasikan kekerasan fisik yang kita alami dengan memeriksa diri ke pusat pelayanan kesehatan. Yang keempat, upaya penyelamatan diri. Dalam upaya penyelamatan diri, buatlah rencana untuk pergi dan bicaralah kepada orang lain atau melapor kepada pihak yang berwajib. Dan yang kelima, melapor kepada pihak berwajib. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.